Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 11 Oktober 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita terakhir hari kemarin. Jadi tanggal 10 kemarin saya analisakan bahwa harga itu kemungkinan bisa turun mengejar rally base rally yang ada di sini. Yang ada di sekitaran 1852,72. Dan ternyata harga itu turun memang ya. Harga itu memang turun, tapi permasalahannya adalah harga itu tidak kena area area demand yang ada di 1852 sampai di 1845. Jadi belum ada kesempatan untuk open posisi kemarin sebenarnya ya. Karena walaupun dari segi berita kemarin pun kita tidak ada yang namanya berita dari segi USD. Untuk hari ini dari segi USD berita ada dari Core PPI dan juga dari PPI bulanan. Untuk PPI bulanan sendiri diperkirakan akan turun dari 0,7 ke 0,3%, sedangkan dari segi Core PPI sendiri akan flat di angka 0,2%. Apakah ini akan menjadi faktor pergerakan dari USD? Saya rasa ada. Tapi kalau dilihat main eventnya untuk di minggu ini adalah besok. Besok ada yang namanya berita tentang data inflasi. Otomatis data inflasi ini akan sangat dilihat oleh market. Karena otomatis data inflasi akan menentukan apakah benar apa yang dikatakan oleh para member dari FOMC. Karena kalau dilihat kemarin, lebih tepatnya tadi malam, FOMC member Waller mengatakan bahwa saya rasa untuk di bulan November tidak akan ada kenaikan dulu. Katanya sih seperti itu ya, tapi mungkin nanti malam di sini pada saat dia memberikan statement lagi mungkin bisa saja berubah. Karena tergantung besok data inflasinya seperti apa. Karena beberapa dari member FOMC itu mengatakan bahwa tidak perlu ada kenaikan dulu untuk saat ini, lebih tepatnya sampai di akhir tahun. Tapi kalau berdasarkan apa yang dikatakan oleh Jerome Powell pada saat FOMC kemarin, itu kan masih ada kesempatan untuk menaikkan suku bunga lagi sekali dengan target di angka 5,6%. Nah, tinggal tunggu aja nih apakah nanti data CPI, karena otomatis kan untuk adanya kenaikan suku bunga atau tidak, itu kan dilihat dari data CPI, kemudian data NFP, dan juga data dari Core PCE ataupun total spending seperti itu. Untuk hari ini saya rasa analisanya masih sama ya, karena harga kan bergerak flat juga. Walaupun ada ketegangan kemarin di Timur Tengah, itu saya rasa market sudah mulai tenang, sudah tidak lebih tepatnya sudah menghiraukan apa yang terjadi di negara sana. Karena kalau dilihat kemarin itu cenderung flat. Jadi saya rasa untuk analisa hari ini masih sama ya. Untuk resisten masih ada di 1878 karena ini merupakan Fibonacci 50%. Kemudian demand masih sama di angka 1852 sampai di 1845. Kalau kita lihat dari segi candle daily, kemarin akhirnya kita ada satu candle doji merah. Kalau ada satu candle doji merah di sini, hati-hati ya, hati-hati karena ditakutkan adalah hari ini jika ditutup dengan candle merah bisa sampai di 1845, bisa saja ini seperti pola yang namanya evening star kayaknya ya. Seperti ada pola evening star, tapi kita tidak tahu ya. Karena setelah 2 hari candle hijau, kemarin ditutup dengan candle merah hampir seperti doji. Kan di time frame H4 pun kalau kita lihat rally base rally, base-nya lebih tepatnya base-nya yang ada di 1852 sampai di 1845 ini memang belum kena.
Dan kalau kita lihat besaran daripada rally yang kedua, kalau kita lihat rally-nya kan seperti ini ya. Lihat dari bawah ya. Dia membuat rally, kemudian dia membuat base, kemudian dia membuat rally. Nah, kalau dilihat memang di sini ada struktur demand bagus di 1852 sampai di 1845. Tetapi harga ini kan sudah turun. Nah, turunnya ini memang belum sampai di 1850 lah anggap ya. Dan harga sekarang sudah bergerak naik. Kalau dilihat rally kedua setelah base, di sini kan rally base rally. Rally yang kedua yang ada di sini itu lebih pendek daripada rally yang pertama. Maka saya rasa harga memang bisa memantul di 1845 jika harga itu turun. Tapi saya rasa kecenderungannya adalah ini akan bisa dijebol. Karena sekali lagi kekuatan base yang ada di 1845 sampai di 1852 ini tidak kuat. Menurut saya pribadi sih ini tidak kuat. Alasannya kenapa nggak kuat? Ya karena harga setelah melewati 1852 pada saat di hari Senin malam, harga kan membuat kenaikan sampai di 1865. Nah, harga itu membuat rally kedua lebih pendek daripada rally yang pertama. Kebiasaannya sih ya, ketika rally kedua itu lebih pendek daripada rally yang pertama, area base yang ada di tengah di sini itu tidak kuat menahan market jika harga itu bergerak turun. Seperti itu. Ini hanya masih kemungkinan ya, karena kan main eventnya kan masih besok. Dan jika pun benar, maka jika secara teknikal adalah area base 1845 itu nggak kuat, maka sudah dipastikan area gap yang ada di beberapa broker dari 1833 sampai di 1850 ya, itu kemungkinan akan ditutup jika benar secara teknikal seperti itu. Tapi untuk saat ini itu sekali lagi itu hanya masih sekedar prediksi aja. Jadi kalau mau yang ingin trade ya sabar dulu ya, kita belum ada kepastian kemana arahnya ini. Jadi untuk analisa hari ini masih sama seperti kemarin ya. Ini harganya jika harga bergerak turun di sekitaran 1848 atau enggak sampai di 1845, jika ada konfirmasi bisa langsung nanti ambil posisi buy. Jika harga tidak mau turun, yang ada harga malah naik sampai ke 1878, maka di sini kita juga bisa ambil posisi sell juga. Walaupun sampai di 1885 bisa juga ambil posisi sell di sini. Ya. Jadi harap berhati-hati dulu untuk saat ini karena sekali lagi gap memang masih ada di bawah. Walaupun di sini di platform TikTok itu saya lihat ada beberapa ya live streaming lah ya bisa dibilang ataupun semacam konten itu. Ketika ada gap, mereka berprinsipan bahwa gap itu akan segera ditutup. Ya biasanya sih ya. Biasanya ketika ada gap, biasanya gap itu akan ditutup. Contohnya yang paling sederhana adalah teman-teman yang trading di major pair seperti di Euro USD, GBP USD, Audi USD dan juga NZD USD. Itu ketika hari Senin ada gap, kan sekarang kalau saya lihat pergerakannya dari major pair itu sudah ditutup semua gapnya, ya kan? Hanya tinggal di gold aja nih belum ada gapnya. Jadi kalau dilihat hari Senin atau hari Selasa kemarin, saya lihat ada yang live streaming itu langsung pasang order banyak sell gitu ya, dengan ekspektasi harga itu pasti akan menutup gap. Tapi permasalahannya adalah yang saya bilang memang harga bisa menutup gap jika harga itu bisa turun di bawah 1845. Jika harga belum sampai bisa turun di bawah 1845, jangan mikir untuk bisa harga itu menutup gap yang ada di 1833 sampai di 1845. Karena sudah saya bilang juga di hari Senin, tidak selamanya ketika market itu ada gap, tidak selamanya market itu akan segera menutup gap tersebut. Bisa saja perlu 1 hari, 2 hari, atau bahkan 1 minggu untuk menutup gapnya.
atau bahkan bisa di hari tersebut untuk langsung menutup gap. Karena faktor terjadinya gap itu bermacam-macam. Kalau yang kemarin di hari Senin itu kan karena adanya faktor geopolitik di negara Timur Tengah. Kalau secara teknikal adanya gap, mungkin itu bisa dikatakan gap itu bisa ditutup dengan cepat. Tapi kalau dengan adanya geopolitik seperti di hari Senin kemarin, kecenderungannya adalah geopolitik tersebut harus calm down dulu, harus lebih tenang dulu, baru nanti bisa dipastikan pergerakannya seperti apa. Ya, dan walaupun secara teknikal memang gap itu tidak akan pernah ditutup jika harga belum pernah break di bawah 1845. Jika harga ini masih naik aja terus ya sampai di 1878 atau sampai di 65 ataupun sampai di 61% Fibonacci di 1885, ya udah berarti gap di sini bakal terus ada di sini. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman yang belum paham bagaimana trading dengan gap, semoga tidak terkecoh dengan apa yang terjadi di beberapa platform media sosial ya, yang dimana mereka langsung hajar sell ketika ada gap ataupun hajar buy ketika ada gap. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD hari ini. Sekalian saya berikan sedikit edukasi tentang bagaimana sistem gap di market itu bekerja. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya besok. Khusus kita akan membahas tentang data inflasi. Oke, bye-bye.